Kita semua pasti sering dengar kan, visi Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita yang luar biasa besar. Tapi pernah nggak kita bertanya, gimana caranya kita bisa sampai ke sana? Nah, ternyata jawabannya itu dimulai dari ruang-ruang kelas kita. Yuk kita bedah sebuah konsep kunci yang bisa mengubah segalanya, pembelajaran mendalam. Tapi sebelum kita ngomongin solusi, kita harus berani lihat kenyataan dulu. Kita harus jujur. Jadi pertanyaannya adalah, apa sih tantangan paling besar yang sedang dihadapi dunia pendidikan kita sekarang? Jawabannya, jujur, cukup mengkhawatirkan. Menurut data PISA tahun 2022, ternyata kurang dari 1% siswa kita yang benar-benar menguasai kemampuan berpikir tingkat tinggi. Saya ulangi ya, kurang dari 1%. Ini bukan angka main-main, ini adalah alarm darurat untuk kita semua. Angka tadi itu bukan cuma statistik di atas kertas loh, ini adalah sebuah penanda bahwa kita sedang berada di sebuah persimpangan jalan yang sangat-sangat krusial bagi masa depan Indonesia. Kenapa krusial? Karena kita lagi berpacu dengan waktu. Coba deh, kita lihat lini masa ini. Puncak bonus demografi tahun 2035 tuh tinggal sebentar lagi. Dan setelahnya, visi Indonesia Emas 2045 sudah menanti. Kalau kita nggak segera benahi masalah yang paling mendasar ini, yaitu kualitas sumber daya manusia kita, bisa-bisa jendela peluang emas ini lewat begitu saja. Sayang banget kan? Oke, terus gimana dong solusinya? Nah, di tengah tantangan yang berat ini, muncullah sebuah jawaban yang disebut pembelajaran mendalam. Ini bukan sekedar metode ajar yang baru, tapi ini adalah sebuah filosofi, sebuah cara pandang yang benar-benar berbeda terhadap apa itu pendidikan. Jadi, apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam itu? Sederhananya begini, ini adalah pendekatan yang memuliakan manusia. Artinya, kita berhenti melihat siswa sebagai botol kosong yang harus diisi dengan informasi. Sebaliknya, kita melihat mereka sebagai manusia utuh yang punya potensi luar biasa, yang perlu kita bantu kembangkan lewat proses belajar yang sadar, bermakna, dan juga menyenangkan. Nah, ini dia nih kerangka lengkapnya. Kelihatannya rumit ya? Tenang-tenang. Ini sebenarnya adalah peta jalan yang sangat jelas. Yuk, kita bedah bareng-bareng bagian-bagian terpentingnya. Kita mulai dari tujuannya dulu. Kita mulai dari jantungnya. Kalau dari semua penjelasan ini, Anda cuma boleh ingat satu hal, tolong ingat yang ini. Tujuan utamanya bukan cuma bikin siswa jadi pinter secara akademis, tapi untuk menciptakan sebuah pengalaman belajar yang benar-benar memuliakan martabat dan potensi mereka sebagai seorang manusia. Nah, untuk bisa mencapai tujuan yang mulia tadi, semuanya itu ditopang sama 3 pilar utama. 3 prinsip yang jadi fondasi dari keseluruhan kerangka ini. 3 pilar itu adalah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kedengarannya bagus ya? Tapi apa sih artinya? Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, berkesadaran. Coba bayangin deh, siswa itu bukan lagi penumpang pasif di dalam bus pendidikan, tapi merekalah yang pegang setir, mereka sadar mau kemana, mereka aktif mencari jalan, dan motivasinya datang dari dalam diri sendiri. Mereka adalah subjek, bukan lagi objek. Kedua, bermakna. Nah, ini penting banget. Sering banget kan kita dengar siswa nanya, "Pak, Bu, belajar beginian tuh nanti gunanya buat apa sih?" Prinsip ini menjawab pertanyaan itu. Pembelajaran harus relevan, harus nyambung sama kehidupan nyata mereka, supaya mereka lihat sendiri manfaatnya. Dan yang ketiga, menggembirakan. Siapa bilang belajar itu harus kaku dan membosankan? Justru sebaliknya. Prinsip ini adalah tentang menciptakan suasana kelas yang positif, seru, menantang, di mana setiap siswa merasa dihargai dan aman secara emosional. Karena saat hati senang, otak pun bekerja lebih cemerlang. Oke, jadi dengan 3 prinsip tadi sebagai dasarnya, pembelajaran mendalam ini menggunakan pendekatan yang holistik atau menyeluruh. Ini bukan lagi soal mengisi otak, tapi tentang membentuk manusia seutuhnya. Pendekatan holistik ini bisa kita pecah menjadi 4 pilar proses yang keren banget, yaitu olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Yuk, kita lihat artinya. Pertama, sudah pasti olah pikir. Ini adalah fondasi intelektual kita. Proses untuk mengasah kemampuan analisis, logika, dan cara kita memecahkan masalah. Ini adalah bagian kognitifnya. Tapi, manusia itu kan bukan cuma otak berjalan. Makanya, ada yang kedua, olah hati. Ini soal kecerdasan emosional dan spiritual. Proses membentuk karakter, budi pekerti, dan menanamkan nilai-nilai moral. Selanjutnya, ada olah rasa.
Nah, ini yang membuat kita jadi manusia yang berbudaya. Ini adalah proses mengasah empati, kepekaan kita terhadap seni, keindahan, dan yang terpenting, terhadap hubungan dengan sesama manusia. Dan yang terakhir, yang seringkali disepelekan padahal krusial banget, olahraga. Kesehatan fisik itu adalah penopang segalanya. Ingatkan pepatah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ini bukan cuma soal bugar, tapi juga soal membentuk karakter seperti disiplin dan sportivitas. Oke, setelah melalui semua proses itu, pertanyaan besarnya adalah, lulusan seperti apa sih yang mau kita hasilkan? Inilah tujuan akhirnya. Kita ingin mencetak profil lulusan masa depan. Ini adalah sebuah pergeseran yang fundamental banget. Kalau dulu fokusnya adalah apa yang kamu hafal, sekarang fokusnya adalah apa yang bisa kamu lakukan dengan pengetahuanmu. Kita beralih dari sekedar hafalan dan teori menuju penalaran kritis dan kolaborasi. Ini bukan cuma perubahan kecil, ini revolusi. Dan inilah 8 dimensi dari lulusan yang kita impikan. Coba perhatikan baik-baik. Ada 4 skill utama abad 21. Penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Lalu ada pembentukan karakter, kewargaan, jadi warga negara yang bertanggung jawab, dan kemandirian. Terakhir, fondasi pribadinya, kesehatan jasmani rohani, serta keimanan dan ketakwaan. Lengkap kan? Ini profil manusia Indonesia yang utuh. Jadi, poin terpentingnya adalah ini. Pembelajaran mendalam itu bukan sekedar kurikulum baru atau metode baru yang bakal nambah-nambahin kerjaan guru. Bukan. Ini adalah sebuah filosofi, sebuah cara pandang baru untuk menumbuhkan manusia seutuhnya, bukan hanya mengisi kepala mereka dengan sekumpulan fakta. Pada akhirnya, bolanya kembali ke kita semua. Ini adalah sebuah ajakan. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini mungkin, tapi apakah kita mau melakukannya? Siapkah kita sebagai guru, orang tua, pembuat kebijakan, dan masyarakat untuk bahu-membahu menciptakan sebuah ekosistem pembelajaran yang benar-benar memanusiakan manusia? Karena masa depan generasi penerus kita bergantung pada jawaban kita hari ini.